Film diawali di sebuah kota kecil bernama Sweetwater yang tenang, damai, dan sejahtera. Namun ketenangannya itu berubah tatkala sekelompok geng koboi datang untuk mencuri duit dari bank, alias merampok paksa. Everybody, rep. Di mana salah satu gegeduk ketua geng koboi itu bernama Blackjack beserta lengan katuhuna alias orang kepercayaannya bernama Kevin memasuki bank dengan memaksa salah satu teller bank yang oleh Blackjack dengan kejam terpaksa menembak tangannya yang terlihat tak bisa ngelawan sama sekali. I don't know the combination. Sementara itu beberapa kelompok lainnya sedang berjaga-jaga di luar bank, termasuk orang satu ini bernama Sonny. Tak sengaja ia melihat seorang awewe gelis bernama Dolly mencoba menggodanya untuk diajak malam mingguan. Namun obrolan mereka terputus tatkala beberapa pasukan keamanan berseragam lengkap datang memasuki kota itu. Salah satu geng memberitahu kawannya yang di dalam bank bahwa mereka dalam keadaan terancam. Sehingga para bandit yang panik tersebut bersiap-siap untuk kabur ketimbang katewaku keamanan dengan melakukan perlawanan terlebih dahulu. Dalam baku tembak yang intens itu, Sonny melihat calon kabogohna terluka oleh peluru nyasar, di mana ia berjalan terhuyung-huyung mencari bantuan. Akan tetapi nasib berkata lain, Dolly yang gelis terluka berat itu pun sekarat, ditemani Sonny sampai Dolly pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sonny pun yang masih berduka melihat kawan lainnya bernama Buzzer yang terkena tembakan, lalu membantunya untuk kabur. Dan pada akhirnya komplotan geng koboi itu berhasil kabur dengan membawa hasil rampasan rampokan. Setelah pelarian mereka cukup jauh, Blackjack pun berhenti dan mengumpulkan hasil jarahannya ke kuda pengangkut barang. Menyadari beberapa rekan mereka telah kehilangan nyawa, Blackjack pun memberitahu kawanannya itu bahwa perjalanan mereka selanjutnya akan lebih edan, menantang nyali sekaligus berbahaya. Namun Buzzer yang terluka meyakinkan mereka bahwa ia masih sanggup untuk bertahan melanjutkan perjalanan. Mereka terus bergerak tanpa sedikit pun ngarenghap sejenak untuk minum kopi. Tapi Sonny yang khawatir melihat Buzzer yang terluka parah itu pun berhenti memastikan keadaannya, yang dimana kawanannya lain itu pun kukulutus kesel merasa perjalanan mereka ini akan terhambat oleh satu orang yang terluka. So long. Keesokan harinya Buzzer yang nampak lemas akan luka beratnya itu pun jatuh dari kudanya. Lalu ia pun bergumam bahwa malaikat Israel pun seperti memanggilnya untuk segera keluar dari raganya, dari kehidupan yang fana ini. Saat kawan yang lainnya pergi, Buzzer yang tersiksa rasa bersalah itu meminta Sonny untuk mempercepat kematiannya. Meskipun hal itu bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, membuat Sonny terpaksa melakukan permintaan Buzzer. Sekaligus tindakannya itu menjadikan pengalaman pertamanya Sonny menggunakan alat pemusnah kehidupan. Suara tembakan itu menarik perhatian Kevin. Lalu dia kembali dan memuji keponakannya itu. Alangkah terkejutnya pada saat momen menyedihkan itu,
kaki Sony pun tertembak oleh orang tak dikenal dari balik tebing. Sonny! Ternyata tembakan itu berasal dari pasukan keamanan yang mengejar mereka. Melihat otoritas mendekat, kelompok geng itu buru-buru melarikan diri dan memicu pengejaran tanpa ayaka capek. Saat peluru menghantam kuda yang membawa jarahan mereka, Blackjack mempertimbangkan untuk mengambilnya. Namun Kevin menegaskan bahwa meninggalkan uang lebih bijak ketimbang menghamburkan nyawa secara sia-sia. Akhirnya pasukan keamanan memutuskan membatalkan perburuan mereka. Geng Blackjack terus maju menerobos badai pasir berbahaya. Mereka memasuki lorong tebing berbatu. Sesampainya di ujung lorong, mereka melihat pemandangan indah menakjubkan. Saat mereka melewati hutan yang aneh itu, mereka melihat pria Indian yang sedang cicing tanpa bari ngawirit yang nampak berdoa menurut kepercayaannya. Setelah itu mereka melihat kota kecil. Blackjack dan anak buahnya memasuki wilayah tersebut. Warga kota yang tak senang memandang mereka keheranan. Terlihat seorang sheriff bernama Forrest melangkah maju untuk menyambut kedatangan mereka. I think I'm gonna like. Blackjack mengaku sebagai pengelana yang telah diserang oleh suku Indian. Mereka sedang mencari perlindungan. Setelah mendengar itu, Forrest menawarkan jasa pelayanan terbaik kepada mereka. Tempat istirahat, makanan bergizi gratis, serta tempat minum minuman Hammer yang memabukkan, tanpa biaya ADM sepeser pun. Welcome to stay just as long as it takes. You men can have free drinks in the saloon. Para bandit nampak tak mempercayai sheriff, namun mereka tak bisa menolak tawaran yang tak bisa datang dua kali. Kemudian Blackjack meminta sheriff itu membimbing mereka ke kantor telegram untuk menghubungi pemilik ternak. Akan tetapi Forrest bilang, kota mereka itu telah terputus dari dunia luar. Setelah itu Forrest memutus Deputy Klein untuk menemani mereka beristirahat. Boys build up a mighty thirst. Show these gents where they can put up their horses. Sebelum berpisah, Forrest mengingatkan mereka untuk menjaga tutur kata di dalam kota ini, kecuali saat mereka berada di dalam bar. Of course. Thank you. Secara bersamaan, seorang wanita gelis yang bernama Rose diminta untuk ditugaskan membawa anggota yang terluka berobat ke dokter. Mereka disambut oleh Dr. Ward. Di dalam bar, Blackjack memberitahu kawanannya bahwa penduduk kota itu tidak bersenjata, menjadikan mereka sasaran empuk penjarahan berikutnya. Yeah, you notice you just can't play. Look at what I'm thinking. Adegan kembali di kediaman Dr. Ward. Sony mengatakan kepadanya bahwa ia pernah bertemu dengannya di suatu tempat di masa lalu. Dr. Ward pun menjawab ia pernah tinggal di suatu tempat yang telah dikatakan oleh Sony barusan. Rose yang ikut pengobatan bertanya tentang berapa banyak pria yang telah dibunuh oleh Sony. Sony pun menolak untuk menjawab dan meminta Rose untuk pergi. Tapi Sony tak bisa menahan diri dan mengakui bahwa dia hanya membunuh satu orang saja. Only killed one man. He begged me to do it. Atas kejadian itu, Sony pun meminta maaf dan bertanya, apakah mereka harus mengunci Kevin di penjara? Forrest pun menjawab di sini tak ada penjara sama sekali. Kemudian Forrest mengantarkan Rose pergi dari tempat itu. Blackjack mendekati dan bertanya tentang kejadian itu. Sony pun mengaku bahwa Kevin sempat pingsan akibat minum berlebihan. More likely somebody fell him.
Keesokan paginya, Forrest meminta Sonny untuk memberitahu Blackjack bahwa dia ingin berbicara dengannya. Sonny pun bertanya, berapa lama dirimu menjadi seorang sheriff di kota ini? Forrest pun menjawab bahwa ia telah memegang jabatan ini selama 1 dekade. Penasaran dengan ucapannya itu, lalu Sonny pun membuka buku lama yang memperlihatkan kemiripan yang mencolok dengan tokoh legendaris Wild Bill Hickok, seorang penembak cepat terkenal yang telah dianggap mati 10 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Blackjack yang diinformasikan oleh Sonny pun bertemu dengan Forrest. Selama percakapan itu, Forrest menyatakan keprihatinannya tentang tindakan Kevin terhadap Rose. Forrest mendesak Blackjack untuk mengendalikan anak buahnya. Blackjack penasaran dan mempertanyakan mengapa sheriff tak bersenjata. Forrest pun menjawab bahwa dia mempunyai caranya sendiri. You are walking the thin line. Sementara itu, Sonny dan Kevin mendatangi toko material amunisi milik Brooks. Sonny melibatkan Brooks dalam percakapannya tentang karakter dalam buku novelnya. Percakapannya terputus ketika Kevin secara tak sengaja menjatuhkan beberapa benda sambil menyembunyikan amunisi curian di balik mantelnya. Kemudian amunisi itu dibagikan ke kelompok mereka. Namun mereka melihat Brooks terlibat percakapan dengan sheriff. Setelah itu, anak buahnya Blackjack menciptakan kegaduhan. I'd act polite. Di tengah kekacauan yang terjadi, Forrest meminta dengan sopan, memohon agar Blackjack menghentikan ketololan anak buahnya itu. Their team. Like to split some wood, stay busy, so to earn their keep. Sayangnya permintaan halus itu pun ditolak mentah-mentah olehnya. Kemudian Forrest memposisikan dirinya di pintu gereja, menahan rentetan pisau yang dilemparkan oleh anak buah bedegul Blackjack itu. $5 says you can't put it. Tiba-tiba langit pun bergemuruh, petir menyambar salah satu anak buah Blackjack hingga tewas nepi ka tutung sambil diiringi turunnya hujan. Blackjack dan anak buahnya yang lain menyaksikan kejadian yang tak terduga itu, diam 1000 bahasa. Let's go inside and drown. Setelah semua orang membubarkan diri, penjaga gerbang orang Indian itu tiba, lalu membawa jasad orang yang tersambar guludug petir barusan ke gerbang misterius. Pada malam harinya, Sonny mencuri pandang saat Rose beserta penduduk kota sedang berdoa di dalam gereja. Setelah itu, Sonny mendengar suara langkah kereta kuda yang lewat. Warga gereja pun muncul menyambut kedatangan penduduk baru itu. Sonny terhentak tak percaya melihat penduduk baru itu ternyata Dolly. Dia dengan jelas mengingat kematian Dolly sebelumnya. Bingung dengan pergantian peristiwa yang tidak masuk nalar ini, Sonny pun mengejar kereta itu. Akan tetapi kereta itu pun seketika lenyit ujug-ujug tanpa jejak. Namun suaranya masih kadangu jelas pisan. It's all over. Seems a little. Keesokan harinya, Sonny mendekati Dolly dan bersikeras bahwa dirinya telah wafat dalam pelukannya di kota Sweetwater sebelumnya. Sayangnya Dolly membantah pernyataan Sonny dan mengklaim bahwa namanya bukan Dolly, melainkan Deavi. Dolly Sloan? With a heart.
And the lady gambler, yeah. Sony pun dibuat frustasi oleh jawaban Dolly. Namun Sony pun menyusun rencana. Diam-diam dia membuntuti Dr. Ward sehingga reaksi cepat dari dokter itu seolah-olah menarik pistol. Sony berkesimpulan bahwa Dr. Ward itu tidak ada. Yang ada adalah Doc Holliday, sang legendaris yang wafat karena tuberkulosis. Namun sama seperti yang lainnya, dokter itu pun membantahnya. Sony melaporkan apakah kematian mereka itu suatu kebohongan untuk memastikan kesimpulannya bahwa kota ini berisi dunia mantan koboi legendaris yang tengah menjalani pertobatan. I wasn't supposed to let him. That you reflect real hard. Di sisi lain, Sony menemui seorang petani bernama Lem yang diyakini sebagai koboi legendaris bernama Lefty Slade, seorang kriminal terkenal yang dikabarkan telah wafat disebabkan oleh beberapa tembakan. Sony dengan cermat memeriksa tangan kirinya yang mana terdapat bekas luka tembak. Yeah, then what's that? Lefty Slade akhirnya membenarkan kecurigaan Sony. Sebelum Sony menggali lebih dalam, anak buah Blackjack membuat kekacauan. Dikuasai oleh kemarahan, akhirnya Lefty pun membunuh salah satu di antara pengacau itu, membuatnya berteriak menangis menyesal. Warga kota pun berkumpul di sekitar Lefty Slade yang menyesal karena sudah 8 tahun tinggal di kota ini sia-sia. Tiba-tiba mereka melihat penjaga gerbang sedang menunggu. Tidak berdaya, Lefty Slade pun berjalan lelah dengan penjaga gerbang yang tidak bisa ia tolak. Meningkatnya rasa ingin tahu, Sony pun berusaha mengikuti mereka dan menyaksikan mereka masuk ke gerbang berkabut. Kemudian penjaga gerbang kembali sendirian yang membuat Sony semakin bingung. Sementara itu di kota, Forrest meminta Blackjack untuk meninggalkan kota ini. Blackjack yang marah pun berusaha menyerang, tapi berhasil menghindar saat Blackjack menodongkan pistolnya. Tiba-tiba, lini gempa mengguncang, mengganggu berlangsungnya duel di antara mereka. I want every man jack in the saloon right now. Saat Sony tiba, Kevin melarang masuk. Sony pun menyelinap masuk melalui pintu belakang, menguping mereka untuk berencana mencuri dan menjarah, lalu membunuh siapa saja yang mencoba menghalanginya. Mendengar itu, Sony buru-buru mencari Rose dan menemukannya. Ia sedang guyang di danau. Lalu Sony melihat bekas di lehernya, mengingatkan pada dia, Lefty. Rose mengakui bahwa dirinya Lefty, wanita pertama yang digantung di daerah Arizona. Pengakuan Rose membuat Sony sadar bahwa kota ini berfungsi sebagai perlindungan bagi para penjahat yang telah meninggal. Mereka diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Tidak ingin kehilangan dirinya, Sony pun meminta Rose kesempatan untuk meyakinkan Forrest dan yang lainnya agar melakukan perlawanan. You're a nice young man, Sonny. I wish I met you in a different time. Malam itu Sony bergabung dengan warga kota, berkumpul di dalam gereja. Sony pun belajar mengenai sifat sebenarnya dari kota ini
yang berfungsi sebagai dunia kedua bagi para penjahat untuk mencari penebusan serta membersihkan jiwa mereka. Setiap orang harus melawan godaan, dorongan hati. Mereka diberi kehidupan selama 10 tahun untuk mendapatkan tempat di surga. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan mereka. Setelah mendengar mereka tidak memiliki sikap untuk melawan, Sonny pun kecewa lalu memutuskan untuk pergi. Sayangnya Sonny pun dicegat oleh Blackjack dan Kevin. Meskipun warga kota menyadari pertengkaran mereka lebih memilih untuk bungkam, tidak ingin ikut campur dan membahayakan keselamatannya sendiri. Setelah 2 bandit membuat Sonny tidak sadarkan diri, Rose membawanya ke Dr. Ward untuk diobati. Ketika ia telah sadar, ia meyakini dirinya telah mati. Namun Rose meyakinkan bahwa dia benar-benar masih hidup. Forrest mengatakan permintaan maafnya karena dia tidak dapat membantu dirinya. Sonny memahami keputusan sulit mereka. Sonny mengatakan kesiapannya untuk menghadapi anak buah Blackjack sendirian demi melindungi warga kota. Walaupun keadaannya melemah, Damn, the kid's on his feet. Rose dan warga setempat pun memohon agar Sonny yang baik hati melarikan diri selagi sempat. Tapi dia tetap kekeh pada pendiriannya. Sementara lonceng gereja pun berbunyi memanggil warga kota untuk berkumpul. Dolly lalu menarik Rose masuk ke arah gereja. Saat itu Sonny menyatakan cintanya kepada Rose. Menyaksikan tekadnya Sonny yang tak tergoyahkan. Akhirnya Forrest memilih untuk berdiri di sisinya. Forrest sadar bahwa selama 10 tahun terakhir dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya Forrest pun terlucut mempersiapkan senjatanya dan kembali menjadi seorang Wild Bill Hickok, si penembak tercepat itu. Diikuti oleh penembak legendaris lainnya. Bill Hickok memberi kesempatan terakhir kepada Blackjack dan anak buahnya untuk mundur. Mother's a whore. Didorong oleh rasa percaya diri berlebihan, membuat Blackjack serta Kevin berusaha melancarkan serangan. Akan tetapi, penembak legendaris Wild Bill Hickok menunjukkan keterampilannya yang membuat mereka tercengang. Setelah pertarungan sengit, para koboi legendaris menghilangkan sebagian para bandit. Dalam kesunyian, Rose bergegas menemani Sonny. Kevin yang menyaksikan momen romantis itu segera menembak mereka. Namun Sonny berhasil membalas dengan menembaknya. Meskipun tubuhnya sempat terluka tembak, namun Sonny seperti tak merasakan rasa sakit apapun. Forrest menyadari jikalau Sonny telah diberikan kesempatan kedua. Welcome to refuge, son. Dan dengan hangat kota ini menyambutnya. Mengira situasi sudah kondusif, Blackjack muncul dan memanggil Forrest, lalu menantangnya duel adu tembak. Namun dengan cepat, Forrest meluncurkan timah besi kenangan kepadanya, yang mengejutkan Blackjack. Beberapa saat kemudian, penjaga gerbang Indian itu pun datang, mengambil jasad para mayat yang telah tewas,
dan melewati gerbang berkabut. Mayat Blackjack dan Kevin pun dibuang ke jurang neraka jahanam dengan situasi nasib yang suram. Di akhir cerita, para keempat koboi legendaris itu pun harus menerima panggilan goib untuk kembali ke akhirat, untuk menghadapi pertanggungjawabannya atas tindakan mereka pada saat itu. Kereta kuda utusan Tuhan pun tiba. Time to go home, folks. Pengemudinya tersenyum menyambut mereka dan film pun tamat.